selamat siang Mas Hendra. Eh, Selamat siang, Iya, Ibu. suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, Oke, manggilnya Mbak aja Mas, oke, jangan Ibu. oke. Oke, Mas Hendra bagaimana nih kabar siang hari ini dan bagaimana kabar portofolionya nih? Kelihatannya itu pada sesi satu itu lumayan bagus. ISG menguat 0,48%, dan kelihatannya itu terdorong dengan primarily sektor-sektor yang di primary sektor, sektor-sektor yang di primary agricultural field, dan juga di mining sektor seperti itu. Dan itu ya, Iya, bagaimana? dan itu memang terkait dengan IPO IPO yang kita lagi diskusi sekarang, tiga BUMN IPO itu. Soalnya memang pada saat ini ekonominya Indonesia memang yang memang masih dominan itu memang old economy, yang bisa dibilangin old economy, yaitu yang agricultural dan yang pertambangan, dan di primary sector seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang IPO di akhir 2023 ini, jangankan akhir, sekarang aja banyak banget yang ngantri IPO nih ya Mas Ezra ya. Iya, Bahkan minggu ini kita ada dua IPO yang akan listing. Nah, ini terkait 3 BUMN yang direncanakan pada akhir tahun 2023. Nah, apa ini kenapa nih Mas? Kok ada IPO BUMN sekaligus tiga? Apa karena menjelang tahun politik nih Mas Ezra? bisa bilang itu, juga bisa bilang um, ada lebih banyak investor di Bursa Efek Indonesia. Pada saat ini ada Indonesia ada paling banyak di historinya investor, yaitu mencapai 11 juta orang, 11 juta investor. Dan memang kalau kita bandingin dengan bursa efek yang regional, memang bursa efek Indonesia yang paling dinamis dan yang paling aktif, um, yang paling aktif secara frekuensi dan value traded, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat tiga IPO dari pemerintah ini itu di sektor migas, pupuk, dan sawit, benar ya? Iya. Nah, sebelumnya nih, sebelum IPO, kita mau melihat dulu bagaimana sih sektor migas di semester 2 ini, Mas Ezra? Di semester 2, sektor migas itu kelihatannya sangat prospektif. Soalnya kan awal tahun harganya minyak itu turun, bahkan baru-baru ini mulai naik dari sideways trend. Itu karena ya OPEC Plus sudah mensetujui untuk turunin production rate-nya mereka dari 100 juta barrel per hari menjadi 90 barrel per hari. Jadi memang untuk terhadap harga minyak di semester keduanya memang ekspektasinya akan meningkat, karena di sisi itu. Oke, baik. Tadi masalah migas. Nah, gimana nih kalau pupuk dan sawit di semester ini nih, Mas Ezra? Untuk pupuknya sendiri itu kelihatannya sangat prospektif. Soalnya supplier terbesar itu lagi di embargo dan lagi dibatasin distribusinya, yaitu Rusia. Rusia itu sebelum perang di Ukraine, belum embargonya, itu mereka menjadi supplier terbesar, supplier pupuk terbesar di dunia. Jadi itu ini menjadi salah satu golden opportunity untuk Indonesia menjadi salah satu key players di pupuk, untuk negara-negara lain. Mungkin kita fasilitasinya pada saat ini tidak bisa mencukupi semua demand-nya di seluruh dunia, tapi kita bisa um, tapi kita bisa apa ya
catch up kepada negara-negara lain yang menjadi kompetitornya kita dan mendapatkan oportunitas ini untuk menjadi salah satu seperti yang saya bilang sebelumnya key players. Untuk kelapa sawit sendiri kita harus lihat gimana berdampaknya El Nino. Soalnya El Nino bisa merendahkan supply-nya juga. Banyak plantasi di Amerika Serikat, bahkan di regional di Asia Tenggara juga, ekspektasinya untuk supply atau production volume turun karena El Nino ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya pengaruh El Nino ini cukup besar ya, Mas Ezra ya. Nah, kira-kira dengan keadaan yang sekarang ini, pupuk dan sawit ini waktu yang tepat nggak untuk dilakukannya IPO? Karena khawatirnya dengan sentimen sekarang, nanti ketika menjelang IPO justru malah turun nih, tidak mengangkat nih. Ini gimana nih, Mas Ezra? Mungkin itu bisa menjadi katalis positif sih. Soalnya dengan supply yang merendah, demand-nya itu masih ada. Dan karena supply-nya itu terbatas, itu harga komoditasnya itu naik. Jadi memang CPO, kelapa sawit, akan menjadi salah satu komoditas yang primadona di semester kedua tahun ini kelihatannya, dan juga produk-produk komoditas agricultural lain seperti gula dan lain-lain. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngebahas IPO-nya PHE nih, kira-kira akan sesukses pendahulunya nggak, Mas, PGEO? Untuk kita nggak bisa comparein Pertamina Hulu Energi dengan PGEO sih. Soalnya Pertamina Geothermal itu fokus di energi baru terbarukan, yaitu bisa atraksinya di situ, yaitu di energi baru terbarukan dari foreign investor. Itu kelihatan itu bisa kasih portfolio bagus untuk meningkatkan ESG skornya mereka. Tapi untuk Pertamina Hulu Energi sendiri, memang secara bisnisnya itu memang prospektif, terutama karena memang orang-orang masih butuh minyak untuk kontrak untuk di pertambangan, untuk di operasionalnya mereka, dan memang seperti yang saya sebut tadi, memang Indonesia dan Asia Tenggara masih didominasikan dengan primary sector. Jadi kita lagi menuju ke hilirisasi, kita lagi focusing ke downstream menuju ke sana, tapi kita masih didominasikan dengan upstream. Oke, baik. Nah, seperti yang kita membahas tentang hilirisasi tadi ya di sektor hulu migas. Nah, kira-kira selain itu apa aja nih, Mas, tantangan yang akan dihadapi PHE ke depannya nih, Mas? Untuk PHE sendiri, kemungkinan mereka berfokus dengan ekspansikan oil fieldnya mereka, soalnya kita kurang di Indonesia yang tidak, soalnya di Indonesia kurang efisien aja gimana ekstraksikan minyak dan ngelolahin. Mungkin mereka juga akan fokus ke downstreaming, fokusin dengan cracker atau processing sendiri, nggak usah ekspor ke luar negeri, atau di situ import balik BBM seperti itu. Jadi prosesnya untuk Pertamina Hulu Energi kemungkinan PHE juga fokusin ke hilirisasi juga, mungkin dari subholding lain, tapi memang mereka fokusin di bidang situ ke depannya. Oke, baik, siap. Nah, kira-kira dengan IPO-nya PHE ini
bisa nggak kita samakan dengan migas kelas dunia nih, seperti Chevron ataupun Petronas nih Mas? Atau kayaknya masih jauh banget sih, masih butuh perkembangan dan lain-lain. Nah ini gimana Mas Ezra? Kemungkinan kita bisa um, kita bisa bandingin. Tapi Petronas atau Chevron, mereka itu eksploitasi, mereka itu ekstraksi minyak juga, tapi mereka juga seperti yang saya bilang jelasin sebelumnya, mereka juga fokusin dengan downstreaming dan processing minyak. Jadi mereka juga nggak mentah lagi, mereka bisa dipakein untuk aircraft, mereka udah prosesin. Dan memang di Pertamina Hulu Energi kemungkinan masih ya udah setengah jalan untuk bisa dibandingin uh, ke Chevron dan ke Petronas dari Malaysia seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk awal-awal seperti ini, sepertinya belum bisa untuk kita bandingkan ya Mas Iya, Ezra ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ini ke masalah Pam and Co nih, Mas Ezra. Gimana nih prospeknya Mas kalau sepanjang 2023 ini gimana untuk saham untuk perkebunan? uh, untuk perkebunan seperti yang saya jelaskan tadi, memang di semester kedua lebih prospektif karena El Nino itu batasin supply. Karena batasin supply, harga komoditasnya akan naik dan itu menjadi katalis untuk um, fundamentalsnya um, fundamentalsnya dan marginnya itu lebih besar untuk suppliernya. Soalnya demandnya masih ada, cuman supply-nya itu terbatas seperti itu. Oke, baik. Cukup besar ya. Dan kalau misalnya mengenai PAMCO ini tuh tahun-tahun yang benar-benar sesuai nggak sih dengan listingnya PAMCO ini, Mas? Atau kayaknya kurang tepat deh, karena di tahun ini banyak sentimen negatif tentang perkebunan, seperti itu. Hmm, pada saat ini, um, what um, pada saat ini kelihatannya tepat sih, tepat. Karena memang perkebunan pada IPO di awal tahun NSSS itu kalau lihatin harganya itu mulai naik. Itu naik karena sentimen sawit itu lumayan kuat, lumayan positif di tahun ini dengan supply yang rendah tapi demand yang stabil. Oke, baik. Kalau dari ketiga IPO pemerintah ini, Mas Ezra, kira-kira bisa nggak untuk kita koleksi untuk jangka panjang? Untuk Pertamina Hulu Energi dan Siap. kelapa sawit, iya, iya, memang. Soalnya meskipun orang bilang kita itu lagi transisi ke new economy dari old economy masih di sini. Soalnya orang masih butuh kelapa sawit, orang masih butuh minyak. Meskipun kita lagi menuju ke transisi ke EV, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kontraktor sama perahu um, sama airplane pesawat masih butuh minyak. Jadi belum ada elektrik pesawat ya, belum ada elektrik pesawat, belum ada elektrik excavator ya. Jadi kita harus masih didominasikan dengan old economy. Old economy masih berjalan meskipun kita itu menuju untuk adopsikan new economy di teknologi dan electric vehicle dan lain-lain. Oke, baik. Jadi kalau masalah perminyakan ini, selagi semuanya belum elektrik gitu ya, Mas, tetap dibutuhkan ya, Mas Ezra ya. Iya. Nah, Mas Ezra, kalau kita ngebahas tentang teknikalnya saham nih, bagaimana nih pergerakan dari BBCA yang kita lihat di pertama tadi ya, di awal tadi pembukaan sampai sekarang itu belum bergerak kemana-mana. Iya, BBCA
lumayan stabil sih hari ini. Tapi kalau liatin 1 minggu ke belakang, BBCA itu naik. Dan ini karena sentimen untuk perbankan pada saat ini lumayan positif. Um, karena ya ekonominya itu lumayan kuat. Bank Indonesia juga pertahanin interest rate-nya kita atau 7-day repo rate di 6,25%. Dan memang consumer confidence levelnya kita sudah juga lumayan meningkat. Perbankan lagi fokusin dengan UMKM juga, UMKM yang memang menjadi source of credit atau yang lumayan marginnya tebal, kita bisa bilang ya. Jadi BBCA dan jadi BBCA kelihatannya momentumnya masih bullish pada saat ini. Oke, baik. Kalau misalnya titik masuknya nih, Mas, titik entry-nya, apakah ini di saat yang tepat atau mungkin menunggu support atau bagaimana nih, Mas, untuk BCA? Untuk support mungkin bisa di 9.125. 9.125. Oke, iya. baik. Kalau untuk saham big banks yang lain seperti BMRI itu juga sama nih Mas, belum ada pergerakan dari pembukaan pertama sampai saat ini. Kalau ini prospeknya ke depan gimana nih? Untuk BMRI, untuk BMRI itu sama dengan BBCA. Katalisnya itu sama, mereka itu semua fokusin dengan digitalisasikan infrastrukturnya mereka, dan mereka itu lagi masih memperbaiki itu. Kalau ingat beberapa minggu kemarin ada kasus dengan Breeze, cyber security-nya kurang ketat. Sekarang bank-bank lain juga lagi fokusin dengan memperbaikin digitalisasi infrastrukturnya mereka secara security, secara pelayanan, dan service-nya mereka taruhin dan juga features-nya juga di aplikasinya mereka. Tapi selain itu ya BMRI juga fokusin dengan UMKM, soalnya margin untuk kreditnya lumayan tebal. Untuk masuk BMRI itu bisa di buy on weakness saja di 5.325. Jadi 5.325 juga. Oke, baik. Berarti ada kemungkinan akan turun dulu ke 5.325 ya Mas Ezra ya? Iya. Nah, bagaimana kalau prospektusnya ULTJ nih Mas? Untuk ULTJ? Iya, ULTJ ini dia mengalami kenaikan atau tidak ya sepanjang tahun ya? Untuk year to date mereka itu mengalami uptrend sih. Mereka mengalami uptrend, dan mereka pada saat ini baru rebound dari 1.894. Tapi kemungkinan kita juga kita mungkin bisa lihatin dari jangka menengah, yaitu di 1 minggu dan 1 bulan terakhir memang mengalami sideways trend. Untuk sideways trend ini mungkin kita bisa lebih cautious aja. Kita mungkin bisa beliin saham di harga 1.900. Oke, baik, di 1.900 ya. Iya. Nah, kalau untuk dari saham-saham tadi buy on weakness-nya itu kita bisa tunggu di minggu ini atau sampai kapan nih jarak waktunya nih Mas? Untuk itu bisa kita bisa menunggu untuk minggu ini atau minggu depan. Oke, baik, maksimal untuk minggu depan ya Mas Ezra ya? Iya, maksimal. Nah, Mas Ezra, kalau misalnya kita membahas mengenai emiten SIDO nih. SIDO ini kalau untuk jangka panjang bagus ya, tapi apakah masih berlaku sekarang nih Mas Ezra? Karena pertumbuhannya yang cukup lama,
Serta ini sekarang berada di posisi 725, masih jauh sekali dengan angka tertingginya di 1020. Kalau liatin pergerakannya year to date, sudah muncul itu baru mengalami sideways trend setelah downtrend di awal Maret. Jadi pada saat ini pergerakannya itu kurang lebih sama aja di sideways channel itu. Untuk jangka menengah, kemungkinan kita harus memantauin kalau ada sentimen positif. Untuk sentimen positifnya, untuk dorongin atau naikin harganya lebih tinggi pada saat ini. Untuk momentumnya sendiri pada saat ini kelihatannya masih stuck di sideways trend yang saya tersebut. Jadi lebih baik kalau beliin di harga 720. Oke, Iya. siap. Di 720 ya. Nah, Iya. Mas Ezra, ada beberapa pertanyaan dari sobat investor dari @winwin. Kalau pergerakan Telkom ini gimana, Mas? Sama pergerakan Antam? Untuk pergerakan Telkom pada saat ini, Telkom itu mengalami uh, downtrend, setelah uptrend dari awal tahun. Di pertengahan April, Telkomsel itu mulai turun. Bearish sentimennya udah mulai melemah, tapi tapi momentumnya itu masih ada. Jadi kita harus mantauin, masih mantauin. Untuk rekomendasi beli, harus di support yang cukup dalam, yaitu ya sekitar tiga sekitar 3.825. Oke, baik. Kalau Ya. untuk Antam sendiri gimana, Mas Ezra? Untuk Antam sendiri itu lagi pada sideways ya. Um, uh, Antam itu fokusin di mineral seperti emas, jadi harganya lebih stabil pada saat ini, dan harganya Antam itu juga ikutin juga korelasinya tinggi dengan emas. Jadi karena harga emas pada saat ini lumayan stabil dan tidak terlalu bergerak, nggak terlalu trending, ya dari year to date lumayan masih di sideways trend, major sideways trend pada saat ini. Mungkin bisa beli di 1890 untuk ini, bisa buy on weakness. Oke, siap. Kalau Antam masih terpantau sideways terus ya, Mas Ezra ya? Iya. Nah, Mas Ezra, ada pertanyaan selanjutnya dari @erwin. Untuk prediksi dari BBNI sendiri bagaimana? Untuk BBNI, itu meskipun itu salah satu big four banks seperti BBCA, BMRI, dan BBRI, selama year to date BBNI itu lebih stabil, itu harganya lebih stabil, dan itu kemungkinan kita bisa beliin di support pada saat 8.700. 8.700. Wow, cukup turun. Ya, Mas, pertanyaan terakhir dari sobat investor dari Randap. Untuk JAR gimana, Mas? JARR emitennya. Untuk JAR, JAR agak volatile ya. Gak cuman volatile, tapi market cap-nya lumayan kecil dengan 1,76 triliun, jadi kurang liquid aja.
liquid kurang liquid aja. Kalau Oke. memang ya, jadi tapi kalau memang um, mau masuk ke jar, kemungkinan kemungkinan bisa uh, masuk di resistance, jadi buy on break di 246. Tapi harus konfirmasi kalau ada bullish sentiment juga. Jadi itu kenapa harus nunggu kalau udah breakout dari resistance 246. Oke.